Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamarudin Sahadu di MRS. Saya akan membedah Tempo Namo di Pilkada Sigi. Tempo Namo salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati, yaitu Iman Rahmat dan Matius Lasipi. Keduanya ikut dalam kontestasi politik melalui jalur partai. Perjuangan Tempo Namo dalam merebut kursi partai sebagai prasyarat untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, yaitu KWK B1, ini terkandas. Partai yang mereka rebut atau mereka harapkan untuk mendapatkan rekom tersebut yaitu Partai Demokrat dan Partai PKPI. Dengan harapan kedua partai ini sudah cukup, sebab Demokrat memiliki 5 kursi, PKPI memiliki 1 kursi. Di dalam perjuangan Tempo Namo juga mendaftar di partai lainnya. Namun ternyata keduanya tertutup, atau tidak, partai lainnya tertutup untuk keduanya. Sehingga harapan itu hanya 2 partai, yaitu Demokrat dan PKPI. Namun Dewi Fortuna tidak memihak kepada keduanya, sehingga rekom tersebut itu tidak diperolehnya. Tempo Namo setelah tidak mendapatkan rekom itu tidak ada lagi informasi perjalanan politik yang dilakukan kedua kandidat dan tim sukses alias Pakum. Namun setelah kemarin Matius Lasipi melakukan deklarasi rukun Dainde di lapangan Maranatha pada hari Rabu 16 September 2020 dengan memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon, yaitu Husein Habibu dan Paulina. Sehingga publik memberikan pertanyaan, apa yang terjadi di internal Tempo Namo antara Iman Rahmat dan Matius Lasipi. Seandainya Tempo Namo sudah memberikan rekom ke salah satu bakal calon atas dukungannya, yang kemudian setelah itu Matius Lasipi melakukan deklarasi atas nama rukun, itu sah-sah saja. Artinya keduanya masih sejalan. Tapi dengan kejadian tersebut, ini justru memberikan pertanyaan terhadap publik. Ada apa dengan Tempo Namo? Ada apa dengan Iman Rahmat dan Matius Lasipi? Apakah hubungan keduanya masih sejalan atau sudah berakhir setelah tidak mendapatkan rekom dari partai tersebut? Asumsi masyarakat yang sampai saat ini bertanya, Tempo Namo belum punya sikap yang pasti. Apakah Iman Rahmat dapat diragukan sikap politiknya ketika mendukung salah satu calon? Sebab dikabarkan Iman Rahmat merupakan saudara dengan salah satu kandidat, sepupu satu kali dengan Iwan Lapata selaku calon incumbent yang saat ini.
Ini menjadi pertanyaan oleh publik. Baik, melalui konten informasi ini kita akan membahas terkait dengan informasi Temponamo yang berjalan selama ini. Namun sebelum pada topik wawancara saya bersama Iman Rahmat, saya mengajak kepada pemirsa menonton kembali video terkait deklarasi dukungan Matius Lasipi terhadap Hussein Paulina kemarin. Dan Ibu Paulina dan juga Ketua Rukun Dakwah Indek Sulawesi Tengah, Bapak Matius Lasipi SPD MSI. Pemasangan simbol dan selendang sebagai simbol Rukun Dakwah Indek menyambut dengan hangat Bapak Dr. Hussein Habibur MKI dan Ibu Paulina SE Oke, coba. Tangan dulu. Kemarin terjadi acara yang dibuat oleh Pak Iman Lasipi, Pak Matius, itu yang menamakan rumpun Dakwah Indek. Tapi pada prinsipnya kan Pak Matius itu selaku calon wakil bupati juga dari Pak Iman sendiri. Nah, apakah ini Temponamo sudah bergabung dengan Pak HP atau Temponamo sampai saat ini belum punya sikap dan sebagainya? Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan kemarin sebenarnya proses itu di luar dari komunikasi saya sebagai calon bupati dan Pak Matius sebagai calon wakil bupati. Khusus kegiatan kemarin itu adalah keputusan lembaga rumpun Dakwah Indek sebagai kelompok rumpun. Mereka bersepakat untuk mengarahkan pilihan kandidatnya ke Hussein Paulina. Tapi kalau ditanya soal jaringan Temponamo atau relawan Temponamo, kami dari internal relawan Temponamo belum bersepakat dengan Hussein Paulina dalam hal komunikasi, karena memang belum ada pertemuan. Jadi belum ada komunikasi lebih jauh tentang arah politik kita ke depan. Olehnya sikap dari Pak Wakil Bupati beserta saudaraku yang di rumpun mengambil sikap mereka mendahului, alhamdulillah. Karena kalau untuk kami di 01 kemarin belum punya statement politik mau diarahkan kemana. Kalau isu soal keputusannya kapan atau arah kami ke mana, mungkin internalku akan komunikasi lebih lanjut ke beberapa kandidat, entah nanti ke Hussein Paulina atau ke kandidat lain. Yang jelas masih dibangun komunikasi ke beberapa tokoh untuk pertimbangan-pertimbangan ke depan. Insya Allah tetap ada sikap ketegasan politik kita. Karena melihat relawan terus banyakkan masukan dan pilihan akhirnya nanti kemana, itu mungkin akan dibuatkan deklarasi atau keputusan bersama semua relawan Temponamo.
Insya Allah. Tapi begini Pak Iman, Pak Matius ini kan wakilnya Bapak kemarin. Apakah ini sudah ada keretakan di antara Bapak dengan Pak Matius? Karena Pak Matius sudah mengambil sikap dengan membawa rumpun Dainde. Toh kalau misalnya membawa rumpun Dainde, seharusnya kan ada dulu kejelasan Tempo Namo. Ya. Seharusnya sudah ada dulu kejelasan Tempo Namo. Tapi ini sudah melakukan deklarasi lebih dulu. Lebih awal. Coba menurut Pak Iman bagaimana? Yang jelas kalau mau dibilang keretakan tidak. Komunikasiku alhamdulillah bagus sampai hari ini. Sampai saat ini kami masih sering kasih kabar bahwa kegiatan kemarin memang internal rumpun bukan mau mendahului Tempo Namo sebenarnya, tapi paling tidak memperjelas sikap arah politik mereka. Karena rezeki kita kemarin belum bisa ikut pilkada tahun ini, mereka lebih awal mengambil sikap dan memang sudah pernah dikomunikasikan ke saya secara pasangan. Karena awalnya kan mungkin itu masih miskomunikasi antara saya sama tim-tim yang di luar. Cuman kalau untuk soal hubungan, alhamdulillah selalu baik-baik sekarang. Tidak ada komunikasi yang retak, terus yang untuk berpisah terkesan bahwa sekarang kami pisah antara 01 dan 02, mungkin tidak. Tetap ada sikap yang akan diambil ke depan. Gitu. Oh, ada kesepakatan lebih awal yang dibangun. Insya Allah. Ya, yang jelas kalau kesepakatan saya bilang itu karena mereka berdiri secara rumpun, ya silakan ambil sikap internalnya. Tapi kalau kami dari relawan Tempo Namo belum mengambil sikap, itu ketegasannya. Karena saya belum pernah komunikasi ke dua kandidat yang tampil di Pilkada Sigi. Tapi kalau untuk keputusan internal partai itu memang saya persilahkan. Karena beliau sebagai ketua rumpun Dainde. Jadi itu hak politik mereka untuk mengambil sikap lebih awal. Soal hubungan alhamdulillah tetap baik-baik. Jadi kan ini Tempo Namo ini harus punya sikap untuk mendukung kepada kandidat siapa dari dua kandidat. Sekarang ini kan ada dua kandidat, Ya. mau kandidat Iwan Lapata atau Hussein Habibu. Ya. Sekarang dari tim sukses atau simpatisannya Tempo Namo ini juga bertanya, ini mau digiring kemana ini arah politiknya Tempo Namo? Yang jelas statement kami belum bisa memihak ke salah satu kandidat. Walaupun sekarang ada dua kandidat yang ikut dalam pilkada, mau ke Pak Iwan Lapata atau Hussein Paulina, itu akhirnya nanti akan kami putuskan bersama sebagai keputusan relawan Tempo Namo. Tapi sikap hari ini, saya punya calon wakil kemarin sudah ambil sikap ke HP, Hussein Paulina, ya itu hak mereka. Secara umum, relawan Tempo Namo akan mengeluarkan statement mungkin di minggu depan atau minggu ini sebelum penetapan insya Allah di tanggal 23. Sebelum itulah kita bisa keluarkan statement bahwa kita kemana arahnya. Tapi sejauh ini sudah ada dua kandidat atau berapa kandidat yang sudah untuk menawarkan bergabung dengan Pak Iman? Kalau secara pribadi atau secara kelompok dari dua kandidat yang tampil, belum ada yang hadir ke saya atau belum ada yang datang ke kelompok kami untuk silaturahmi. Kalau soal bangun komunikasi, iya, mungkin pernah beberapa komunikasi dibangun, tapi kalau untuk secara pribadi kandidat, beberapa kandidat yang tampil hari ini itu belum pernah datang silaturahmi ke rumah untuk komunikasi bagaimana arah Tempo Namo ke depan. Yang jelas sampai sekarang kami belum menentukan sikap mau ke kanan atau ke kiri nanti. Pak Iman, ini sangat menarik. Ya. Apakah Pak Iman ini mau bergabung di sana langsung atau menunggu kedatangan dari kandidat? Ya. Coba kira-kira ini. Yang jelas secara manusianya kalau kita diperhitungkan atau di dalam pilkada kemarin kita sempat menjadi calon bupati, kita juga punya teman-teman atau saudara-saudara yang bekerja sama-sama di relawan Tempo Namo. Secara pribadi tidak mungkinlah saya datang ke kandidat untuk menawarkan gerbongku, tapi minimal ada komunikasi politik yang kita bangun untuk apa cita-cita kita di relawan Tempo Namo kemarin yang akan kita berikan ke salah satu kandidat. Karena terus terang kami juga dari relawan Tempo Namo sudah bekerja maksimal kemarin membangun jaringan
dan alhamdulillah tersebar di semua kecamatan, dan kami punya visi bagaimana Sigi lebih baik ke depan. Soal agenda politik kita ya, karena tahun ini belum bisa ikut, kita bisa komunikasikan ke beberapa kandidat, itu lebih baik mungkin, dan kita akan ulang pertarungan di berikutnya di periode mendatang. Ini lagi Pak Iman. Ini Pak Iman kan Ya. yang informasi di luar sana bahwa berkeluarga dengan Pak Iwan Lapata. Ini yang isu yang menarik untuk pemirsa ketahui. Sehingga dari kandidat-kandidat itu enggan atau malu-malu juga mendekati Pak Iman sendiri. Kira-kira seperti apa dari Pak Iman Ya, sendiri? yang jelas secara hubungan keluarga, kalau saya ditanya bersaudara dengan Pak Iwan, iya, saya secara keluarga dengan beliau, tapi hak politik saya juga punya, maksudnya keputusan sendiri. Kalau soal hubungan keluarga, iya, saya bersaudara, saya sepupu satu kali dengan beliau, tapi itu dari pihak kami melihat. Saya tidak tahu di luar sana, maksudnya lihat kami seperti apa. Tapi orientasi politik ini bukan soal saudara, bukan soal hubungan, tapi bagaimana melihat lebih besar soal kawasan Sigi yang akan kita antar ke posisi lebih baik ke depannya. Jadi kalau komunikasi yang dibangun secara kekeluargaan, iya, saya bangun kekeluargaan, komunikasi keluarga juga. Tapi kalau untuk arah politik ke depan, itu pertimbangan lebih baik ke Sigi yang lebih luas secara masyarakat dan secara kedaerahan. Itu yang utama, yang saya prioritaskan ke relawan Temponamo di masa yang akan datang. Berarti sedikit gambaran ini Pak Iman untuk mau dukungnya ke kandidat mana? Ya. Mau buat program yang lanjut atau program yang baru? Kalau bicara perbaikan, yang jelas yang baru. Kalau saya dalam prioritas perubahan, dalam prioritas perbaikan, jelas kita punya agenda-agenda baru untuk bagaimana sih lebih baik. Soal kandidat lama atau kandidat baru itu adalah pilihan, karena akan berbicara tentang program bagaimana kebersamaan semua masyarakat Sigi dilibatkan ke arah yang lebih baik. Karena terus terang, beberapa pun komitmen nanti akan saya buka di kandidat itu kepentingan orang banyak, kepentingan Todea, bukan kepentingan saya secara pribadiku atau kepentingan relawan kami di Temponamo. Tapi mayoritas kepentingan kami itu bagaimana Sigi lebih baik. Jadi statement komitmen politik kami itu perbaikan sistem program. Ya, kalau bicara kita komunikasi orang baru atau orang lama, atau pilihan baru yang lama, itu tergantung mereka yang melihat program kami bisa berkomitmen membuat keputusan akan dilaksanakan atau tidak. Itu saja sederhananya. Ini Pak Iman, seandainya sampai pada penetapan nomor urut nanti kandidat, ini belum ada juga kandidat yang merapat dari keduanya, tapi namanya juga politik, di pertengahan jalan misalnya, kalau misalnya hanya satu kandidat itu yang merapat untuk minta bergabung dengan tim mereka, ya, untuk Pak Iman, kira-kira seperti apa? Yang jelas kalau cuma salah satu relawan dari kandidat yang merapat, kan sudah ada komunikasi yang dibangun. Tapi sampai akhir pilkada nanti tidak pernah bergabung, mungkin statement kami diam. Maksudnya kami mengambil keputusan untuk tidak bekerja ke siapa-siapa, ke salah satu kandidat. Kami lebih baik menonton, lebih baik menunggu di akhir hari H di TPS. Insya Allah semua relawanku saya arahkan ke TPS. Tidak ada golput, tapi hadir semua di TPS untuk memberikan suara politiknya. Tapi kalau sampai hari ini juga belum ada, ya kami menunggu sebenarnya. Proses komunikasi, arahnya kan bagaimana membangun daerah lebih baik. Terus kandidat salah satunya sudah ada yang bangun komunikasi sampai sekarang, terus belum ada tindak lanjutnya, ya insya Allah kami masih menunggu. Tapi memang belum bisa juga saya pastikan, kita bekerja lihat waktu. Kalau umpamanya di akhir-akhir terus ada yang datang, mungkin kami cuma memberikan suara di TPS. Tapi kalau saat ini datang, mungkin kami akan membantu bagaimana menggerakkan semua relawan, menginformasikan ke bawah bahwa kami membangun komitmen dan komunikasi politik itu ke salah satu kandidat.
Nah itu arahnya, tapi kalau memang belum ada ya kita menunggu saja di TPS, tidak akan kemana-mana, dan ya berdoa semoga pilihan kita semua lebih baik, terus pilkada kita aman dan bisa berjalan dengan lancar, itu saja. Ya, mungkin terakhir Pak Iman, untuk disampaikan kepada tim sukses ataupun simpatisan dari Tempo Namo, Ya. karena ini tidak bisa kita melakukan golput, Iya. tapi setidaknya ada closing statement dari pertemuan ini dengan Pak Iman. Ya, closing statementnya, insya Allah pemilu ini lancar, semua baik-baik saja dan tidak ada hal yang kita tidak inginkan. Semua berjalan bersih, semua berjalan normal. Insya Allah semua relawan Tempo Namo hadir di TPS hari tanggal 9 Desember 2020 mengisi kertas suara dengan pilihan yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus insya Allah ke calon bupati atau bupati yang terpilih hari itu bisa amanah dan bisa membawa Sigi ke arah lebih baik. Dan perjuangan kami di relawan Tempo Namo hari ini mengawal pemerintahan yang ada, dan insya Allah semua baik-baik saja, dan kami berharap bisa ikut juga di periode berikutnya di 2024 insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Saya kira